Selamat sore semuanya. Jadi di sini gue pengen update gimana pergerakan market kripto selama 24 jam terakhir dan play apa yang menarik. Kemarin kan gue sempat bahas kalau misalnya penurunan akan tetap terjadi, lalu gue juga entry beberapa koin, dan sekarang gue pengen update dan bagaimana nih keberlanjutannya. Yang pertama-tama gue bakal bahas tentang USD dominance dulu ya di sini. Seperti yang kita bahas kemarin, jika ini tuh sudah berada di area bullish trend ya. Di sini ada bullish trend dan juga dia sekarang lagi berada di area 1618 golden ratio. Yang dimana area ini adalah area target kita untuk kenaikan dari 5.900 kita sudah bilang. Gue udah bilang kalau misalnya ini bakal ke 7.300 ya untuk targeting di 1618 ya. Lalu kalau misalnya secara weekly bagaimana gitu? Kalau secara weekly sekarang dia berada di area tengah ya. Di area tengah yang dimana di atas ada supply di area 8.200 sampai 8.800, lalu di area bawahnya itu ada demand-nya. Jadi ada potensi jika ada penurunan di weekly, kita nggak langsung notice atau kita nggak langsung mikir kalau misalnya ini tuh bakal langsung terjun ke bawah, enggak gitu. Ada potensi dia emang terjun kalau misal ke bawah tuh sampai area tuh di area demand-nya di 6.000 atau di 6.300 ya di area sini, lalu dia going up lagi gitu. Untuk sekarang ada dua kemungkinan, ada potensi dia ke area bawah dulu lalu ke atas, atau dia langsung shoot up ke atas ke area 8.200 sampai 8.800. Nah, di area supply-nya. Ketika plan kedua ini yang langsung shoot up ke atas ini ada potensi dia berhenti di area ini lalu ada reversal. Oke, untuk di weekly-nya kita tahu ya sangat bullish. Lalu lanjut ke daily-nya. Di daily-nya juga masih sama outlook-nya seperti kemarin, yaitu ini sedang berada di bullish trend yang dimana ada potensi dia ini ya retest area demand-nya di 6.400 6.200 jika ada penurunan yang tajam. Jadi kalau misalnya 2 hari atau 3 hari ke depan ada penurunan yang tajam, bukan berarti kita langsung ini ya mengindikasi kalau misalnya crypto market bakal langsung bullish trend. Kita harus juga lihat indeks-indeksnya juga, lihat pergerakan Bitcoin dan gimana. Untuk sekarang di daily-nya di USD dominance ini ya lagi berada di area golden ratio-nya dan tidak ada yang bisa dilihat kecuali dia ini ya retest dulu ke area bawah ini lalu jump ke atas, atau ada potensi dia langsung ke area 8.000 ini. Itu jadi teman-teman ini ya. Kalau misalnya kita lihat cara ini ya naik ke chart di sini ya di area ini bener gitu. Ada potensi dia shoot up ke atas gitu. Atau dia membuat value area di area ini langsung menuju ke atas ya. Lalu bagaimana 4 jamnya? Di 4 jamnya sama seperti kemarin, dia ini membuat area demand lalu retest, lalu sekarang dia ini ya lagi potensi ke atas lagi ya, ke area 7.400 visit lagi atau ke 7.600. Intinya gini, invalidasi area ini tuh jadi patokan kalau misalnya ada potensi ini ya perubahan arah trend reversal jika ditembus area 7.000-nya ini. Tapi untuk sekarang ada potensi dia ya ini seperti ini dulu. Oke, lanjut mungkin di 1 jamnya ya. Kita kalau lihat di 1 jamnya ini sangat bullish ya, karena yang pertama di sini kita lihat USD dominance itu membuat lower high dan higher high di area sini. Dan sekarang sedang berada di area trend line-nya dan juga area golden ratio Fibonacci-nya, dan ada potensi ketika ini ya terjadi kenaikan tuh sampai di area ini 7.749 sampai 8.100 ya di area ini. Jadi ada potensi dia dari area ini going up ke atas gitu untuk di 1 jamnya. Lalu juga ini sepertinya lagi membuat ini ya value area juga di area sini. Ini bisa kalau misalnya di break bisa di demand. Invalidasi area tetap di area 7.000 ya. Untuk ini ya potensi pembalikan arah tren. Namun untuk sekarang kita bisa lihat probability-nya yang terbesar itu dia akan ke 7.700 atau minimal ke sini dulu deh. Resisten ini dulu gitu.
di 7.500. Jadi seperti itu. Untuk USD dominance-nya dari higher time frame sampai lower time frame masih mendukung kalau ini masih ada kenaikan ya, dan itu bad for alt. Jadi ada kemungkinan masih down lagi altcoin-nya. Lalu lanjut ke total tree-nya, kita lihat total tree-nya secara 4 jamnya langsung, karena secara daily-nya kalau kita lihat ya ini masih ada di ini ya, membuat ini sidebar ya. Ini sidebar, ini sidebar, ini sidebar. Jadi ini ya sideways. Kita lihat 4 jamnya saja lebih clearly. Nah, di sini ada dua potensi, yaitu yang pertama dia break area ini, area base ini, dan membuat drop base rally lalu menuju area 802 sampai 815 yang dimana itu adalah area supply-nya, dan dari sini ada potensi dia melakukan penurunan ya, atau dia langsung break ke bawah area 751 di break, lalu potensi penurunan tuh sampai area ini ya 739 sampai 722. Jadi kita tahu ketika dia mau turun ke area ini atau dia mau naik ke area ini lalu terjun ke bawah lagi. Intinya sebelum membuat ini ya, dia membuat higher high, ini masih ini ya, masih sangat bullish, masih sangat bearish ya untuk total tree. Jadi altcoin juga nggak kemana-mana selama ya 12 jam terakhir. Lalu Bitcoin. Nah, ini gue kan kemarin ada posisi short ya, ntar kita bahasnya dulu. Nah, di weekly-nya yang gue bilang juga ini tuh dia ada potensi yang pertama ini ya, projection pertama yang dimana dia membuat double top, dan dengan target double topnya itu di area 54.000 itu untuk worst case-nya. Yang dimana kalau ini kejadian maka altcoin tuh bakal hilang ya, bakal mampus gitu, bakal langsung terjun ke bawah semua. Atau kita bisa pakai plan kedua, trajektori kedua, yaitu ya di sini. Ketika dia sudah break area supportnya ini, lalu dia retest, lalu dia ada potensi menuju area 71.800 sampai 67.900. Yang dimana di area ini ada potensi dia akan rebouncing. Rebouncing kemana? Ke area ini. Ke area 86.700 sampai 94.400. Jadi ada potensi dari 7.800 ketika dia ini berhenti di sini, atau kita lihat ada potensi ini ya, potensi ininya cross, stokastiknya cross, ini juga udah oversold. Jadi di 71.800 ini ada potensi dia bakal bouncing ya. Itu sama aja sih untuk ininya. Lanjut mungkin di ini ya, daily-nya. Di daily-nya dia sedang berada di area demand-nya, di area ini yang dimana dia closing dengan ini ya, masih bearish candle, cuman dia belum reject. Ini agak reject dikit lah ya, tapi belum rejecting kuat, yang dimana kalau kita lihat secara volume juga ini masih sellernya mendominasi, belum ada indikasi kuat dia untuk ini ya bertahan di area ini. Namun jika ini bertahan di area ini, itu akan ada kenaikan sampai 86.500 sampai 89.900, yang dimana itu adalah area supply dan juga golden ratio-nya. Tapi apakah itu akan bullish langsung? Tidak gitu. Kalau ketika dia ingin mau bullish, kita bicara bullish daily, dia harus membuat seperti ini, lalu seperti ini. Tapi jika seperti ini ada potensi dia langsung ini ya, ada potensi penurunan ke bawahnya masih sangat mungkin terjadi, possible terjadi. Jadi kita wait and see aja di daily-nya sambil kita breakdown ke time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jamnya di sini itu dia membuat yaitu lower low di sini. Yang dimana lower low itu adalah satu structure bearish. Jadi di sini belum ada yang bisa dilihat, dia nggak ada higher high, nggak ada lower high, malah membuat lower low dan membuat higher low. Yang dimana ada potensi ketika dia ingin naik itu ada di potensi 77.400 itu untuk retesting golden ratio-nya. Lalu dia akan melakukan penurunan sampai 74.500 sampai 72.000. Yang dimana ini gue udah sempet ini kemarin udah sempet entry di 4 jamnya seperti ini. Nah, ini udah hit TP1, TP2 gue di area 72.100. Jadi gue masih holding posisi gue karena belum ada pembalikan arah tren juga kan, belum ada katalis news yang bagus juga. Contohnya kemarin seperti ini ya, sentimen tentang
Iran, drone-nya Iran itu diserang sama Amerika, sentimen geopolitik. Lalu yang ke di lain sisi ada berita bagus, yaitu shutdown Amerika kemarin sempat rapat itu ternyata membuahkan hasil, yaitu mereka sudah menstop shutdown-nya. Jadi ada dua sentimen di sini. Yang pertama geopolitik itu bad, yang kedua shutdown berhenti itu good. Jadi market masih menimbang-nimbang. Kalau untuk sekarang berdasarkan chart ya ini masih akan potensi ke 72.000. Dan ini inline dengan weekly-nya ya kan. Yang gue bilang ke 71.800 gitu. Jadi masih ada potensi penurunan untuk minggu ini gitu. Ya, mungkin update beberapa altcoin. Yang pertama Jup. Jup gua masih floating profit. Di sini kan gue entry juga Jup. Jadi di sini ada Jup yang kayak gini. Nah, gue entry di area ini. Sebelumnya gue pakai limit short di sini. Lalu sekarang dia running ya. Jam subuh tadi jam 3 itu dia ini ya spiking up ke atas tapi tidak terkena SL kita. Jadi sekarang masih running floating profit. Lalu di Aero sudah TP1 masih gue holding. Masih gue hold dengan target gue di TP2 tuh di 0,34 ya. Lalu ada ini ya Aster. Aster gua entry di sini di area 0,5 dengan target 0,56. Target TP gua pertama di 0,51, target ending gua di 0,43 gitu. Jadi ini structure masih bearish. Nah, seperti itu. Ini 3 itu aja yang masih running. Ini hype kemarin kan sempat dibahas blue flag. Ini gue belum entry sih karena gue lihat indeksnya jelek jadi gue nggak mau ngelawan arus sendiri gitu. Ini Solana harusnya tadi bisa shorting nih. Untuk sekarang sih itu aja ya. Mungkin ini nih gue bakal ini ya ZIL USDT ini bakal gue limit short di area ini ya. Bentar lagi kena nih. Gue bakal ini pasang order juga di situ dengan target di 0,06, 0,07, 0,01 ya. 0,010 maksudnya. Nah, di area situ ini trade plan untuk ZIL. Kenapa gue pede conviction gue di ZIL ini karena gue lihat ini volumenya lagi ini ya. Lagi ada inilah banyak uang yang masuk di sini. Jadi menurut gue ini bakal parabolik ke atas ya. Ini 86% ya dengan SL 10% ya oke lah. Jadi untuk gameplaynya sekarang yang disarankan jika marketnya bad itu ZIL USDT ini. Mungkin lanjut di summary news ada apa aja selama 24 jam terakhir. Yang pertama gue pengen bahas tentang ini ya Bitcoin long term holder supply and net position change 30 day. Jadi di sini kalau kita lihat indikatornya si well ini holder lama atau investor tuh lagi akumulasi barang yaitu lagi beli yang dimana kalau kita secara lihat historical data ketika dia ada tanda ini ya grafik biru yang sebelumnya merah dalam itu ada potensi rebouncing contohnya seperti ini. Sorry gue koreksi ketika ini ya ketika ada area biru ini itu ada potensi dia bakal ini ya rebounding gitu. Lalu di sini gue bahas tentang ini ya Bitcoin has officially enter its bottom discovery phase. Yang dimana ini dari data dari Coinborough. Di sini kalau kita lihat supply in profit market bands-nya indikatornya itu sedang berada di area recovery yang dimana ada potensi ini bouncing. Tapi kalau kita lihat secara historical data itu dia nggak langsung dia ketika nyentuh area ini langsung bouncing ke atas enggak. Kita lihat di sini ada beberapa hari dia akumulasi dulu, sideways dulu baru dia pumping ke atas. Jadi possibility kita untuk sampai 7.800 itu masih sangat bisa terjadi ya. Gitu. Mungkin itu aja, ntar gua update lagi. Thank you semua yang nonton.